Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah buron 2 pekan, kawanan maling besi proyek jalan di Makassar diringkus polisi. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil meringkus pembunuh wanita beranak 1 di bekas Wisma Kota Palopo. Pelaku merupakan suami korban. Diduga dipicu salah paham, warga yang mengantri Pertalite dengan jerrycan berkelahi di area SPBU Simae, Kabupaten Sidrap. Kita ke informasi selanjutnya. Warga yang mengantri Pertalite menggunakan jerrycan berkelahi di area SPBU Simae, Kabupaten Sidrap. Diduga perkelahian dipicu salah paham. Perkelahian di area stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Simae, Kabupaten Sidrap terekam video amatir. Warga yang berkelahi mengantri membeli Pertalite menggunakan jerrycan. Kejadian bermula saat salah seorang yang terlibat perkelahian meminta warga lain yang mengantri bergeser maju mengisi tempat kosong. Mereka diketahui masih bertetangga. Karena tidak terima, adu mulut pun terjadi, berujung perkelahian hingga jadi tontonan. Diduga perkelahian dipicu salah paham warga yang mengantri Pertalite. Semua pihak yang berkelahi telah dibawa ke Polsek Baranti untuk diperiksa lebih lanjut. Kami dalami masalah pembelian jerrycan BBM pembelian BBM dengan pakai jerrycan, walaupun itu sebenarnya dia sudah punya surat dari pertanian untuk membeli jerrycan pembelian BBM dengan menggunakan jerrycan. Pemicunya mungkin ada selisih paham antara kedua belah pihak sehingga terjadi perkelahian antara kedua belah pihak. Sementara kita amankan ada 6 orang ini. Ratusan warga dari 5 desa mengantri di kantor Desa Palambarai, Kabupaten Bulukumba untuk menerima bantuan langsung tunai atau BLT. Pelayanan warga dianggap kurang optimal karena keterbatasan jumlah petugas penyalur BLT. Beginilah suasana antrean penerima bantuan langsung tunai atau BLT di kantor Desa Palambarai, Kabupaten Bulukumba. Sejak pagi, ratusan warga dari 5 desa telah berkerumun. BLT ini sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar subsidi bagi warga kurang mampu. Petugas penyaluran BLT dari kantor pos tampak kewalahan melayani ratusan warga karena hanya berjumlah 2 orang. Kepala Desa Palambarai, Umar Siklan, mengeluhkan sistem penyaluran BLT yang dianggap sangat menyusahkan. Menurut Umar, seharusnya penyaluran BLT di kantor desa masing-masing warga guna mencegah kerumunan. Jadi untuk efektifnya mungkin lebih bagusnya dikembalikan di desanya masing-masing. Kalau di sini Pak, di desa Palambarai itu ada berapa desa sebenarnya? Kalau di sini desa Palambarai itu ada 5 desa. Jumlah minimalnya itu penerima hampir 1.000. Satu desa? Satu desa. Enggak, hampir 1.000 di 5 desa. Sedangkan waktu penerimaan hanya 1 hari. Itu saya yakin sampai malam itu belum tentu juga sampai selesai. Petugasnya ada berapa Pak? Kalau petugasnya yang datang hanya 2 orang, itu mumpung masih ada relawan dari kantor kami, dari kantor desa itu membantu 2 orang. Itu pun relawan. Ada 18.000 penerima dana BLT dari 10 kecamatan di Bulukumba. Setiap penerima BLT menerima dana Rp500.000. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Warga Makassar mengeluhkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pangan di saat kondisi ekonomi makin sulit. Harga telur ayam ras di Pasar Terong Makassar pada hari Rabu kemarin terpantau masih dijual sebesar Rp51.000 hingga Rp53.000 per satu rak untuk telur ukuran kecil. Sedangkan telur ukuran jumbo dijual Rp56.000 hingga Rp62.000 per satu raknya. Sementara harga per butir telur ayam dijual Rp2.000. Apa dibeli tadi, Bu? Telur kebutuhan pokok sehari-hari. Ya. Berapa kita belikan, Ibu? 2.000 per biji. 2.000 per biji? Iya. Biasanya
biasanya 1.500. Sudah naik, Bu? 2.000. Berapa biji ini anunya naik harganya naik sekali, Bu? Harganya naik, beras naik. Bukan hanya harga telur ayam yang mahal, harga beras juga mengalami kenaikan antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per karung berisi 20 kg. Tidak, Bu? Kalau untuk harga beras sekarang sih ya agak naik ya, karena yang kemarin yang kita jual 225.000, sekarang 230. Itu untuk merek apa berasnya? Beras mawar merah. Mawar merah. Untuk yang jenis lainnya, Bu? Jenis lainnya juga ada kenaikan, malah kayak 3 mawar itu kan kita pernah jual 260, sekarang 270. Kenaikan harga telur dan beras di pasar tradisional seperti di Pasar Terong, Makassar dikeluhkan pembeli maupun pedagang. Mereka berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar harga kebutuhan pokok seperti telur dan beras bisa stabil dan terjangkau. Zainuddin melaporkan dari Makassar. Menjelang pemilihan umum 2024, para jurnalis di Kota Makassar gencar sosialisasi bahaya berita bohong atau hoax. Masyarakat pun diminta tidak percaya dan tidak menyebarkan berita hoax. Sosialisasi bahaya berita bohong alias hoax digelar Ikatan Jurnalis Televisi atau IJTI pengurus daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Kota Makassar. Para jurnalis bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Selatan menyasar mahasiswa sebagai target sosialisasi cegah penyebaran hoax jelang pemilihan umum 2024. Masyarakat diminta tidak percaya dan tidak menyebarkan berita hoax saat kampanye pemilu 2024. Jadi atas nama pemerintah provinsi sangat mendukung adanya kegiatan seperti ini. Karena kita berharap dengan kegiatan ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya media dalam menginformasikan suatu kebenaran. Karena apalagi nanti ke depan di mana pemilu, di mana tingkat berita yang hoax itu terlalu banyak, dan dengan kegiatan seperti ini kita berharap bahwa media-media mampu memberikan pemberitaan yang faktual dan terpercaya, dan ini menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan suatu nilai berita yang benar. Kalau langkah Kominfo menjelang pemilu menangkal hoax ini bagaimana? Jadi kita sebagai pemerintah, kita memverifikasi semua kegiatan-kegiatan berita-berita yang terkait dengan hoax, dan kita aplikasi-aplikasi pengaduan itu kita lebih masifkan, dan kita bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat terkait bagaimana berita-berita, menetralisir berita-berita yang hoax. Peran jurnalis sangat penting menyaring informasi yang beredar di masyarakat di tengah kemudahan berbagi informasi melalui media sosial. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.